Pertama saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat ya. Baik, untuk pagi hari ini marilah kita mengawali kegiatan belajar kita dengan sama-sama mengucapkan pangandaran umat. Sama-sama dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Julia. Teman-teman, hari yang kita berdoa dimulai. Lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional kita yang berjudul Berkibarlah Bendera. 1, 2, 3, 4. Berkibarlah benderaku, lambang suci jagat terlihat di seluruh warga Indonesia. Kau telah pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Selesai. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Yang saya panggilkan silakan dijawab ya. Aprianto, Dodi, Esna Susila, Pak. Marcelda, Pak. Jenny, Pak. Ferdi, Chelsea, Pak. Winda, Pak. Repi Mariska, Hadir, Pak. Yosa Apriani, Hadir, Pak. ya, Julianti, Hadir, Pak. Milda. Hadir, Pak. Baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu kita membuka lagi buku pelajaran bab yang ketiga. Silakan dibuka. Hari ini yaitu tentang tribuna dalam diri. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, dan antara kalian kan sudah baca-baca tadi di bukunya apa kira-kira tribuna. Kalian tahu? Oke, silakan dibaca. Tribuna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk. Iya, tribuna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk. Diko, silakan Bang. Iya, Diko silakan Bang. Iya, masih belum ketemu Diko karena baru bertemu. Baik, untuk lebih jelasnya dalam kegiatan pembelajaran ini, ya, marilah kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran. Jadi segala sesuatu di dalam semua kegiatan tentunya memiliki tujuan, ya, bisa dibaca di sana. Tujuan kita hari ini ya, melalui pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan sains dan penerapan pembelajaran di sebuah pendidikan. Siswa dapat menerima tribuna merupakan sifat dasar manusia dengan menghargai perilaku orang-orang akibat pengaruh tribuna, membiasakan sikap santun untuk menghindari sifat rajas yang berlebihan, memiliki keterampilan dalam menyebarkan upaya menghindari sifat tamas dan berhubungan dengan sifat dan benar. Baik, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, silakan kita sama-sama untuk
Itulah tadi tampilan videonya sudah kita tonton bersama. Yang disampaikan di video. Nah, gampang tiga sifat triguna. Bahasa siapa sih? Ya. Nonton tadi? Oh. Jadi apa nih? Gampang sifat triguna. Baru dia apa nih? Baik, kita lanjut ya. Di dalam video tadi disampaikan yaitu tentang 3 sifat dalam diri manusia, di mana kita sudah menonton beberapa tampilan seperti film action, ya. Pernah nggak nonton di televisi? Tampilan tadi itu film apa ya? Mahabharata. Di dalam cerita Mahabharata itu dijelaskan ada beberapa manusia yang memiliki sifat triguna. Sebelum kita masuk ke dalam sifatnya, kita bahas dulu apa itu triguna. Tri itu artinya 3, guna itu artinya sifat. Jadi digabung 3 sifat pada semua makhluk. Namun yang paling dominan dipelajari adalah sifat pada manusia. Disebutkan tadi ada yang pertama satwam, ya kan? Yang kedua apa ya? Yang pertama kan satwam, yang kedua rajas, yang ketiga apa? Tamas, ya kan? Satwam bisa dilihat pengertiannya adalah sifat yang tenang, jujur, dan baik. Rajas adalah sifat yang aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh, serta yang lainnya. Yang ketiga tamas, malas, dan lambat. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Semuanya ada. Yang pertama kita memiliki sifat tenang. Yang kedua kita memiliki sifat jujur. Yang selanjutnya kita memiliki sikap tegas, lugas, semangat, aktif, energik, dan juga emosional. Yang ketiga kita memiliki sifat malas dan juga lambat. Di antara ketiganya yang mana yang harus diperbanyak atau yang paling dominan coba? Satwam, rajas, atau tamas? Satwa, dimana kita harus menjadi orang yang baik, ya. Apa keuntungannya jadi orang baik? Dapat pahala. Kalau tadi apa ya? Kalau sudah apa? Keuntungannya jadi orang baik. Apa? Berarti apa kan? Ya, kita baik kepada orang lain, ya. Orang lain juga membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan. Sebab tidak mungkin rasanya kita baik pada orang dibalas kejahatan. Misalnya saya baik pada semua, saya kasih perhatian, kamu sama saya, marah sama saya. Yang kedua rajas adalah sifat energi, semangat, tugas, tegas, tapi sombong. Ya. Ada yang tahu apa itu sombong? Apa itu sombong? Ya, ketika bergaul dengan orang lain. Ya. Kalau itu apa sombong? Ada arti sombong. Kalau apa yang sedang lakukan?
tidak mau bertemu sama orang karena dia kaya ya. Sekarang kita jelaskan apa kira-kira pengertian dari sombong. Sombong di dalam raja adalah sifat seseorang yang membanggakan adanya sesuatu yang lebih pada dirinya. Sesuatu itu seperti apa? Misalnya punya uang banyak, ya, punya wajah tampan, atau punya wajah postur tinggi besar. Kadang yang menimbulkan kesombongan. Tapi yang tidak memiliki kelebihan biasanya biasa-biasa saja, sederhana. Ya. Kira-kira sombong itu ada untungnya nggak? Ada untungnya. Yang ada kita nggak punya teman, nggak punya kenalan, susah bergaul, susah meminta bantuan. Itu sifat raja. Yang ketiga tamas, malas dan lamban. Nah, inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Jangan suka malas dan lamban. Orang rajin katanya pangkal rohani kita memiliki kekayaan di dalam hal pikiran kita. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam diri manusia sifat satwanya atau sifat kebaikanlah yang harus dominan. Nah, kenapa? Itulah yang menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, kebaikan kita lah yang akan dikenang di masa yang akan datang. Sebaliknya keburukan kita lah juga yang akan dikenang di masa yang akan datang. Orang lain menilai kita, orang lain memberikan sesuatu pada kita itu berdasarkan pada kebaikan kita. Contoh di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar kita, ada orang yang sombong, ya, misalnya ada tetangga di sebelah kita, punya segala-galanya, punya apa, punya banyak uang. Mungkin dalam satu minggu dia berkomunikasi dan kita bicara dengan kita ya hanya satu kali, tidak sering-sering. Itu pengaruh sifat raja sekali. Bisa. Tapi ada tapinya. Hal-hal yang buruknya itu jangan dilakukan. Jadilah orang kreatif, jadilah orang aktif. Asal jangan sombong, jangan mudah tersinggung. Ya. Bagi yang ketiga, tamas. Dilambangkan dengan gambar seperti ini. Adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lagi dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, pasif, mudah menyerah dan tidak semangat. Nih pesan saya, dalam kehidupan kita janganlah menjadi orang yang mudah menyerah. Karena dengan mudah menyerah, kita bisa tidak tercapai. Contoh misalnya sekolah ini ya, kalau kalian merasa sekolah itu membosankan, diberikan tugas setiap hari oleh guru, ya di rumah malas mengerjakan, akhirnya berisik di sekolah itu, adalah orang yang mudah menyerah. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada baik kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut. Tadi saya sudah buat tugas untuk kelompok ya. Itu dari 3 kelompok saja. Baik, kalau kita kesini yang berkumpul dengan 5 orang. Geser. Berarti ini. Membentuk bundaran ya, masyarakat kita membentuk bundaran. Ya, membentuk bundaran. Nah, silakan dibaca. Dan jawabannya di
lembar kertas itu ya. Tapi sebelumnya silakan tulis nama di depan. Ini kan ada anggota, ada 1, 2, 3, 4, silakan tulis. Jangan menjawabkan yang dulu. Paham masuk tugas itu? Silakan. Ini saya jelaskan dulu. Yang menjadi poin tugasnya itu di ruang sebelah. Akan dibaca diskusikan dengan orang di kelompokmu tentang dampak yang ditimbulkan. Itu diganti ya, jika sifat rajasnya yang paling dominan diganti dengan rajas. Dampak apa yang timbul ya, kalau sifat rajas itu apa? Aktif, energi, sombong dan masuk. Kalau sifat itu yang paling dominan, artinya apa? Yang terbanyak ya, yang terbanyak dalam diri kita itu dominan. Apa yang terjadi kalau kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh sifat rajas? Ya, di situ ditulis kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, dianggap saja sini 1, 2, 3. Iya, dijawabnya. Apa yang timbul atau dampak apa yang timbul kalau manusia ini dipengaruhi oleh sifat rajas, sifat yang sombong angkuh tadi. Kita semangat, tidak mengantuk, tidak melamun ya, maka silakan berdiri dulu. Silakan yang belakang. Ya. Tugas kita adalah kita berdiri. Tadi kan saya sampaikan apakah hafal Pancasila, semuanya hafal. Sekarang kita giliran yang menghafal Pancasila. Nanti yang saya tunjuk lanjutkan hafalannya. Ya, paham? Nah, saya langsung saja mulai dari Suni. Kita mulai lagi dari satu. Kita mulai lagi. 1. Iya, silakan duduk. Berdiri seperti nanti. Ya, silakan di sini. Nyanyi dari awal kita masuk tadi. Lalu berkibarlah. Aku silakan ambil sifatnya atau juga. Sesuai dengan apa saja ya. Dan berdoanya 1, 2, 3. Berkibarlah bendera tanpa cuci di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Seluruh rakyatmu membela sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Ya baik, untuk hasil diskusi silakan masing-masing anggota kelompok maju ke depan untuk membacakan. Saya mulai dari kelompok pertama. Silakan. Silakan. Bacakan. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas dalam kehidupannya
Silakan duduk. Ya, baik kita lanjut ke kelompok yang kedua. Hasil diskusi. Pengaruh rajas dapat menimbulkan kesombongan, semangat, aktif, tugas, dan aktif. Kesimpulan, ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat rajas. Seseorang yang dipengaruhi oleh sifat rajas adalah kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Ya, lanjut ke kelompok yang terakhir. Silakan dibacakan. Hasil diskusi sifat-sifat rajas adalah sifat rajasnya dapat membentuk karakter reaktif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Kesimpulan, ketika sifat dasar dalam diri manusia hanya dapat dikendalikan dan digunakan untuk tujuan menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Ya, kita kasih dulu bagaimana menunjukkan beberapa pemahaman tentang apa itu tribuna. Jadi marilah kita simpulkan bersama-sama bahwa sebenarnya tribuna itu adalah 3 sifat yang ada dalam diri manusia, meliputi satuan, rajas, dan tamas. Sifatnya sifat satwa adalah sifat yang baik, ya. Rajas adalah sifat yang aktif, tamas adalah sifat yang malas. Jadi di mana kira-kira yang mana kira-kira yang harus kita perbanyak dalam diri kita? Satu, satwa tentunya, ya. Karena apa? Manusia diharapkan untuk menjadi baik supaya di dalam kehidupannya, ya, menjadi baik pula. Baik, selanjutnya silakan, ya, kalian siapkan tulisnya, tulis sama Udah? Baik, ya. Kita laksanakan untuk proses atau proses, ya, apa saja yang sudah kita tahu setelah kegiatan pembelajaran. Kami tadi sudah membaca buku, sudah diskusi, maka kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sedikit saja, cuma 2, ya, 2 pertanyaan. Tapi dalam pertanyaan itu kalian tuliskan poin-poin pentingnya. Ya, caranya kalau minggu yang kemarin kalian menuliskan katanya, hari ini tidak usah, tuliskan bagiannya saja. Misalnya A itu yang betul, tulis A. Kalau salah jangan ditulis. Paham maksudnya? Paham. Ya. Kalau paham silakan siap. Ya, kalian tinggal tuliskan A, B, C, D saja. Kalau B kalian sesuai. Ya. Baik. Yang nomor 1, dengarlah contoh-contoh sifat di bawah ini. Ya, yang mana yang merupakan sifat tamas, ya, yang mana yang merupakan sifat tamas? A, sering tidak pergi sekolah. B, aktif dalam kegiatan kerja bakti di sekolah. C, datang ke sekolah tepat waktu. D, tidak mengerjakan PR. E, baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Dengarkanlah pernyataan di bawah ini dan simpulkan yang mana yang merupakan perilaku rajas. Ya, dengarkanlah pernyataan di bawah ini dan tulis yang mana yang merupakan perilaku rajas. A, malas. B, aktif. C, pemarah. D, bijaksana. E, agresif. E, tenang. I, emosional. H,
apido. Ayo kita lanjutkan lagi. Dengarkanlah pernyataan di bawah ini yang mana yang merupakan sikap rajas atau perilaku rajas. A. Malas. B. Aktif. C. Pemarah. D. Bijaksana. E. Agresif. F. Tenang. G. Emosional. A. Suka tidur. Sudah? Baik, kalau sudah dan minta buku catatannya nanti akan kita bahas satu persatu catatannya. Yang sudah saya mulai dari situ. Oke. Baik, sekarang kita bahas ya biar kita bahas ya. Baik, paham untuk dilihat. Yang kedua, perhatikan pernyataan di bawah ini yang mana yang merupakan sifat raja. Berarti menjawab bagian B. Aktif, benar tak? Aktif. Raja itu pengertiannya tadi adalah orang yang aktif, agresif, rajin, kreatif, tetapi aku sombong. Ya kan? Itu betul juga. Ayo kita lanjut lagi. Ini yang siapa? Sumli ya. Sumli juga menjawab B. Aktif turun di sekolah. Di bagian yang kedua, Sumli menjawab C. Ya. Nih, sedikit keliru deh ya. Kalau dia rajas itu adalah orang yang aktif, kreatif, tegas, cepat ya, bukan pemalas dulu ya. Kita ke Marselda, dia menjawab bagian 1 atau nomor 1 menjawab B, tidak mengerjakan betul juga ya. Bagian yang kedua dia menjawab C, pemarah. Rajas itu salah satunya adalah pemarah ya, betul. Baik, selanjutnya Melda. Nomor 1 dia menjawab malas sekolah, betul atau tidak? Betul ya, itu ramah. Yang kedua aktif, betul atau tidak? Betul ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjut. Chelsea ya, Chelsea menjawab A dan D. A sudah. Baik, kita lanjut punya ya. Punya Jenny. Jadi menjawab D, tidak mengertikan PR, betul. Selanjutnya nomor 2 D, aktif, betul sudah. Baik, kita lanjut ke S. Mahasiswa yang menjawab B, tidak mengerjakan PR, betul. Baik, selanjutnya Dodi ya. Dodi menjawab nomor 1 tidak mengerjakan PR, malas ke sekolah, sudah betul. Yang kedua aktif, juga sudah betul ya, berarti paham. Kita lanjut lagi. Contoh ya. Yang menjawab tidak sekolah, tegas, betul. Contoh. Lanjut. Ini siapa? Berarti menjawab tidak mengerjakan PR, betul. Yang kedua kita konfirmasi lagi, dia menjawab malas. Yang benar sih nomor yang kedua adalah aktif, pemarah, agresif, emosional. Baik, kesimpulannya untuk hari ini adalah kita sekali lagi simpulkan ya.
dalam diri manusia sesungguhnya ada 3 hal yang patut kita kendalikan atau patut kita hindari. Misalnya kita mengambil poin yang pertama tadi dari tribuna, ada yang namanya satuan, itu diutamakan, harus dilakukan, ya, harus dilaksanakan. Misalnya jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang punya pendirian, jangan mudah goyah, ya, itu harus kita lakukan. Yang kedua, rajas. Sifat tadi sudah disebutkan masing-masing oleh kalian semua. Aktif, rajin, itu harus. Sedangkan untuk agresif, sombong, angkuh, itu yang dikendalikan. Yang ketiga, tamak atau sifat malas dan lambat, itu juga harus dihindari. Apalagi kalian adalah anak sekolah. Kalau malas datang ke sekolah lambat, kalian akan tertinggal materi pembelajaran dan juga ditegur oleh guru. Gimana rasanya ditegur oleh guru? Singkatan adalah yang nomor 2, 3, 6 itu dihindari. Ya, baik, saya kira itu untuk materi kita hari ini, ya. Nanti untuk tugas di rumah, ya, kita bagikan di akhir kegiatan ini. Ya, untuk hari ini kita bukan sebaik ini untuk kegiatan kita. Marilah kita sama-sama berdiri. Ucapkan parama